Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik, selalu menjaga, melindungi, merawat domba-dombanya." Kita telah dijaga, dilindungi, dirawat oleh Yesus sendiri sebagai gembala. Bapak Ibu, orang muda, anak-anak, umat paroki Bunda Maria Serwi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Gereja menetapkan hari ini sebagai hari Minggu Panggilan. Gereja menawarkan dan menghimbau kepada kita sekalian, kepada seluruh warga gereja, agar kita menyadari dan merenungkan betapa pentingnya menghayati panggilan kita masing-masing. Memang secara umum umat hidup berkeluarga, hidup berumah tangga, dan itu adalah suci dan kudus sesuai dengan kehendak Sang Ilahi. Namun gereja juga mengajak kita untuk selalu merenungkan, menghayati, serta mendoakan agar panggilan khusus, panggilan spesial sebagai imam, biarawan, biarawati tetap subur di dalam kehidupan menggereja, tetap subur di dalam kehidupan kita sebagai umat beriman. Karena Yesus sendiri, Allah sendiri menghendaki agar orang-orang yang dipilihnya secara khusus sebagai imam, sebagai biarawan, sebagai biarawati, untuk meninggalkan segala-galanya dan melayani Tuhan secara utuh, secara sempurna. Maka melalui hari Minggu Panggilan ini, hendaknya kita sekalian sungguh-sungguh menyadari akan pentingnya panggilan yang khusus dan spesial. Maka kita turut mendoakan terus-menerus agar ladang Tuhan, pekerjaan Tuhan tetap didampingi dan dilayani oleh orang-orang yang dipanggil oleh Allah sendiri secara spesial, imam, biarawan, biarawati. Maka pada hari Minggu Panggilan ini kita sekalian sudah mendengarkan sabda Tuhan. Yesus adalah gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, Yesus telah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Sebagai gembala yang baik, Yesus dikenal oleh domba-dombanya. Sebagai gembala yang baik, Yesus mencari domba-dombanya sampai menemukannya kembali. Yesus menjaga, Yesus melindungi, merawat domba-dombanya, yaitu dengan menyerahkan nyawanya, dengan menyerahkan jiwa raganya, dengan menyerahkan seluruh kehidupannya, agar domba-dombanya, agar umat pilihannya diselamatkan. Saudara-saudari seiman, umat paroki Bunda Maria Serwi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari panggilan, hari Minggu Panggilan ini, kita sekalian diminta dan diharapkan, dihimbau oleh gereja supaya dimanapun kita berada menjawab panggilan Kristus dengan menjadi gembala yang baik. Yang pertama, kita menjadi gembala atas diri kita sendiri. Santo Paulus menegaskan bahwa di dalam diri kita ada dua keinginan yang saling bertentangan dan sangat kuat, yaitu keinginan roh
dan keinginan daging. Keinginan roh selalu menghantar kita supaya kita hidup sesuai dengan bimbingan roh, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan itu kita upayakan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Namun sejalan dengan keinginan roh yang telah kita terima dari Tuhan sendiri, keinginan daging, kuasa-kuasa kegelapan juga terus membelenggu kehidupan kita, sehingga kita pun berpeluang untuk jatuh ke dalam kegelapan, untuk jatuh kepada keinginan kita sendiri, untuk jatuh kepada egoisme kita. Maka dengan dua kekuatan besar yang ada di dalam diri kita, hendaknya menjadi gembala yang baik bagi diri sendiri. Berarti kita sekalian, Bapak Ibu, orang muda, anak-anak, saya dan siapapun, diharapkan untuk tetap kuat di dalam mengikuti bimbingan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita yang dibimbing oleh Roh Kudus, kita menggembalakan diri kita sendiri dengan mengikuti keinginan Roh, maka kita mampu menjadi gembala yang baik bagi diri kita sendiri. Karena kita menyadari apa yang dikatakan oleh Paulus sungguh suatu kenyataan, bahkan fakta di dalam kehidupan kita. Karena kita sekalian mudah untuk mengikuti kuasa kegelapan, mudah menyerah dan dibelenggu oleh kuasa kegelapan, yaitu dosa, kelemahan dan keterbatasan kita. Maka bila di minggu panggilan ini kita mendengar seruan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi kita sekalian, maka kita pun hendaknya bisa menjadi gembala yang baik untuk diri kita sendiri, untuk pribadi kita masing-masing, agar kita dapat melaksanakan kehendak Tuhan, yaitu menjadi gembala yang baik bagi diri kita sendiri. Yang kedua, kita menjadi gembala yang baik di dalam keluarga kita, di dalam tugas dan pekerjaan kita, dimanapun kita berada, di lingkungan gereja, di lingkungan masyarakat. Hendaknya kita selalu menyadari dan menghayati bahwa dimanapun dalam tugas, aktivitas, dan seluruh karya-karya kita, di sana suara gembala, suara Yesus sendiri mengingatkan kita agar kita tampil sebagai gembala yang baik, tampil melaksanakan tugas kita sebagai bapa, ibu di dalam rumah tangga, dalam keluarga kita masing-masing, tetapi juga di dalam peran kita masing-masing di dalam bermasyarakat, melalui tugas pekerjaan, melalui profesi kita masing-masing. Kadang di dalam melaksanakan tugas-tugas itu kita menemukan dan mengalami bagaikan berada di persimpangan jalan. Kita tahu bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita menyadari bahwa kita sekalian, Yesus sendiri menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Namun kehidupan di persimpangan jalan juga selalu kita alami. Kehidupan di persimpangan jalan adalah ketika kita berada di dalam godaan, ketika kita berada di dalam cobaan, ketika kita berada dalam situasi yang membingungkan. Namun sebenarnya jelas bahwa keinginan Roh sudah jelas, kita harus memilih yang baik, yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Namun karena kuasa kegelapan, maka kita menjadi bingung. Oleh karena itu, kita sekalian dibimbing oleh Roh Kudus, kita tidak perlu mengalami situasi persimpangan jalan, situasi yang membuat kita bimbang dan ragu dalam mengambil keputusan,
Namun Roh Allah membimbing kita agar dengan tepat, dengan benar, dan dengan penuh keyakinan dibimbing oleh gembala yang baik, kita selalu mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita menghindari segala kuasa kegelapan itu. Kita tidak perlu mengalami situasi di persimpangan jalan yang membuat kita bimbang dan ragu. Maka kita diserukan oleh sabda Tuhan di hari panggilan ini. Yang kedua adalah menjadi gembala yang baik di dalam keluarga kita, di dalam tugas pekerjaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan berumah tangga pun sering terjadi problema, sering terjadi permasalahan, sering terjadi konflik. Dalam situasi demikian, orang bisa mengambil keputusan yang keliru, keputusan yang salah, keputusan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Orang bisa mengatakan bahwa untuk apa lagi kita hidup bersama, karena kita tidak cocok. Untuk apa lagi kita mau hidup menderita, lebih baik kita berpisah. Kata-kata semacam ini adalah perkataan yang sangat keliru dan salah. Karena apapun yang terjadi dalam membangun kehidupan rumah tangga, suka maupun duka, itu dialami secara bersama-sama dan diperjuangkan bersama-sama supaya dapat mengalami kebahagiaan di dalam keluarga. Kebahagiaan di dalam keluarga rumah tangga bukan berarti tanpa tantangan, bukan berarti tanpa cobaan, bukan berarti tanpa kendala. Yesus sudah menegaskan bahwa Aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Yesus juga mengatakan bahwa ketika murid-muridnya datang menghadapnya bahwa Tuhan, di kebun anggur sana atau di ladang yang kita tabur hanyalah benih gandum, benih yang baik. Tapi dari mana rumput-rumput itu tumbuh? Dari mana rumput liar itu ada? Izinkan kami untuk mencabut rumput-rumput itu. Tapi Yesus melarang, jangan. Sebab ketika kamu cabut rumput, gandum juga akan ikut tercabut. Biarkan dia. Nanti pada musim panen kita pisahkan. Yang dimaksudkan Yesus kaitan dengan hari Minggu panggilan dan menjadi gembala yang baik di dalam membangun rumah tangga ketika kita menghadapi berbagai cobaan, kendala, dan berbagai hal yang dapat mengganggu kebahagiaan, kerukunan, keutuhan kehidupan berumah tangga adalah kita kembali ke ladang hati kita, kembali ke ladang nurani kita. Kita mencabut rumput-rumput liar itu. Kita mencabut kebencian, amarah, dendam yang terjadi dalam hati kita masing-masing. Sebagai suami, sebagai istri, kita sendiri mencabut dengan pertolongan dan kuasa Roh Kudus. Maka menjadi gembala yang baik di dalam hidup berumah tangga berarti kita berusaha sebagaimana diserukan Yesus, masuk dalam ladang hati, cabut semua kuasa kegelapan, dengki iri hati dibuang, sehingga suka maupun duka kita akan menjalani kehidupan itu sesuai janji perkawinan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik, selalu menjaga, melindungi, merawat domba-dombanya. Kita telah dijaga, dilindungi, dirawat oleh Yesus sendiri sebagai gembala dengan menyerahkan nyawanya, sebagaimana disaksikan oleh Petrus dan Yohanes di dalam bacaan pertama tadi. Kami menyembuhkan di hadapan mahkamah agama Yahudi. Petrus bersaksi bahwa kami menyembuhkan dengan kuasa dari Yesus sendiri yang telah kamu salib, namun dibangkitkan dengan mulia. Maka dimanapun kita berada, kita tetap menjadi saksi Tuhan yang setia, saksi Tuhan
saksi Kristus, karena kita telah mengimani Yesus sebagaimana diwariskan oleh para rasul. Para rasul telah bersaksi, para rasul telah menjadi saksi Kristus sampai di ujung dunia. Maka kita pun yang mengimani warisan iman dari para rasul itu, kita juga bersama-sama dengan rasul-rasul Yesus yang pertama, ke-12 rasul, ingin dan terus menjadi saksi Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara-saudari seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kedua menegaskan bahwa Allah sangat mengasihi kita, sehingga Ia menyapa kita sebagai anak-anaknya, menyapa kita sebagai umat yang sangat dikasihinya. Tadi dalam bacaan kedua dengan tegas menegaskan hal itu. Karena begitu besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Maka saudara-saudari seiman, kita bersyukur, memuji dan membesarkan nama Tuhan, karena kita sungguh-sungguh disebut sebagai anak-anak Allah dan sungguh-sungguh dikasihi oleh Allah melalui putranya Yesus Kristus yang telah menyerahkan jiwa raganya untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, orang muda, warga umat paroki Bunda Maria Serui yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yesus adalah gembala yang baik. Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia adalah tanda kasih Allah bagi kita. Maka di hari yang berbahagia, hari Minggu Panggilan, pada hari Minggu Paskah keempat ini, dengan pertolongan Roh Kudus, kiranya Bapak, Ibu, saya dan kita sekalian sungguh-sungguh menghayati tugas panggilan kita. Masih banyak hal yang harus kita renungkan, namun beberapa hal sebagaimana ditegaskan oleh sabda Tuhan tadi, kita tetap maju sebagai saksi Kristus, dipimpin oleh gembala yang baik, yang juga menjadi batu penjuru di dalam kehidupan kita sebagai pribadi, batu penjuru kehidupan kita sebagai keluarga, dan batu penjuru sebagai dalam tugas dan profesi kita masing-masing di tengah-tengah masyarakat. Semoga hari Minggu Panggilan dan seruan firman Tuhan ini berkenan bagi kita oleh pertolongan Roh Kudus. Amin.